Maka salah satu nikmat Allah kepada kita, kita nggak diizinkan menyaksikan aib orang. Itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Jadi jangan suka buka aib, mencari aib. Karena itu bukan nikmat, itu nyiksa diri. Asik tapi nyiksa, kayak garuk. Nah, ini filosofi gibah, tajassus. Jadi orang yang suka mencari aib, itu kayak wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah, nah, ini masih riwayat bil makna, bunyad din ala nazafah, agama dibangun berdasarkan bersuci. Nah, di riwayat Tabrani itu ada kalimat tanazzafu, jagalah kebersihanmu. Dalam bahasa Arab sebenarnya nazafah dan taharah itu sinonim, tapi dalam fikih dibedakan. Dalam fikih bersih belum tentu suci, dan suci belum tentu mensucikan. Tahirun belum tentu dia mutahhirun. Nah, masih ingat jenis-jenis air? Masih ingat? Ada 7 jenis air. Nah, itu jenis sumbernya. Sekarang jenis sifat air dalam bab mensucikan. Tahirun, mutahhirun. Suci itu sifat air nih. Kalau yang 7 itu air mata air, air hujan, air embun, air salju, air keringat nggak masuk ya? Nggak masuk. Nah, itu namanya sumber air. Jadi jenis air berdasarkan sumber. Sekarang jenis air berdasarkan hal sifatnya. Sifatnya mensucikan atau tidak. Pertama tadi tahirun, mutahhirun. Yang kedua tahirun, ghair mutahhir. Yang ketiga tahirun kif bu ya? Jangan-jangan salah nih baginya nih. Tahirun, mutahhirun. Ada tahirun, ghair mutahhirun. Ada yang berikut. Tahirun apa? Ma'un mutanajjisun. Jangan pakai tahirun dong. Air yang najis. Yang suci mensucikan. Di luar azan kita lanjut ya. Kita takhir isya insyaallah. Tahirun, mutahhirun contohnya air apa? Itu yang 7 itu. Nah, dan ada yang diperdebatkan yaitu air musta'mal. Air apa? Musta'mal itu air yang udah musta'mal, dipakai. Ada seorang imam, dia dulu kasyaf. Setiap kali ada orang wudu dia lihat maksiatnya gugur. Ngeri nggak tuh? Ngeri kali itu. Saya nggak berani minta ilmu itu. Udahlah buat imam itu aja, saya nggak mau, nggak minat. Abis nonton film yang ono aneh kan kita loh, di matanya aneh. Ya, matanya habis jelalatan, habis ngelirik siapa, itu ketahuan ngerepot ntar. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita, kita nggak diizinkan menyaksikan aib orang. Itu nikmat sekali, nikmat sekali. Jadi jangan suka buka aib, mencari aib, karena itu bukan nikmat, itu nyiksa diri. Asik tapi nyiksa, kayak garuk. Nah, ini filosofi gibah, tajassus. Jadi orang yang suka mencari aib itu kayak garuk, asik nggak? Tapi dia sedang melukai dirinya. Asiknya nggak tanggung-tanggung, tambah kenceng tambah. Kayaknya masya keluar kaidahnya ya. Air musta'mal. Tapi imam ini doa, ya Rabb, ini kasyaf. Saya yakin bukan kasyaf ilahiyah, tapi ini kasyaf syaitaniyah. Engkau yang membuka tapi dimainkan setan. Maka ya Allah, detik ini tolong tutup dari pandanganku. Dia usap matanya, langsung dia nggak bisa lihat. Langsung dia nggak bisa lihat. Dia ngeliat normal lagi. Maka si imam ini kemudian memfatwakan yang tadinya air musta'mal itu tidak sah atau minimal makruh, sekarang dia mengatakan sah. Nah, itu kronologis ilmu hakikatnya begitu. Saya memilih babnya tafsil. Jika musta'malnya ista'malahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tahirun mutahhirun. Ya, kalau dipakai bekasnya Nabi itu suci. Kalau wali belum. Wali kan zahirnya banyak maksiat, batinnya juga banyak maksiat.
Tapi kalau wali, kalau nabi, bekasnya itu nur. Bekasnya itu nur. Jadi jangan wudhu pakai bekas Buya Asfi. Pakai Buya Aldomi jangan ya. Apalagi bekas aneh jangan ya. Itu bid'ah itu ya. Taib. Ada kemudian air yang mutanajjis. Ada juga yang makruh seperti air musyammas yang kita sudah nggak bahas itu, tapi saya langsung ke mutanajjis. Air mutanajjis ini air bukan menambah suci, justru tambah kena, tambah basah, tambah kotor. Ya. Sekarang kalau air kopi bisa nggak pakai wudhu? Minum dulu ya. Bismillah. Gimana? Ini tohir nggak? Tohir nggak? Saya minum dulu ya. Coba wudhu pakai air teh, air kopi. Sah nggak? Berarti ada satu jenis lagi. Tadi tohirun ghairu, apa contohnya? Air kelapa, air yang sudah mughayyir launnya, yang sudah berubah warnanya, berubah rasanya. Nah, ini masuk. Ya. Jangan tanya air keringat. Air keringat nggak masuk ya. Kecuali keringat Rasulullah dipakai untuk wangian, boleh. Air Coca-Cola gimana? Sprite. Air kopi kenangan. Masuk nggak? Kalau masa lalu kan kenangan pahit ya. Mantan tuh indah apa pahit? Nah, maka ada kenangan yang pahit, ada indah. Makanya rasanya ada yang pahit-pahit, ada yang manis. Nggak nyambung. Dalam bab hakikat, ulama itu bersifat air. Kenapa? Nabi mengatakan, ilmu yang aku bawa itu seperti air. Cuma kalian ada yang seperti kolam, bisa nampung tapi nggak bisa nyerap. Ada yang seperti tanah subur, dia bisa nyerap dan bisa menumbuhkan pohon. Ada yang seperti yang keras itu, tapi nggak bisa air genang di atasnya. Ya lantai lah, udah air nggak genang, nggak ada air lah, jadi air dia lewat. Nah itu kalau punya orang kafir. Maka seorang guru, seorang muallim itu ibarat air. Nah, muridnya itu seperti penampungnya. Ini penampung yang mana nih? Ya, penampungnya yang mana? Yang tanah subur, kolam masih mending, ada manfaat. Kolam itu penghafal. Dia mengerti dia hafal teks, tapi dia tidak begitu menyerap teksnya. Nah, yang afdol itu hafal iya, paham iya, mengamalkan iya, akhirnya menumbuhkan natijah rohani. Ada natijahnya. Apa arti natijah? Hasilnya. Semoga kalbu kita masuk yang itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka mulai punya murid walaupun cuma satu orang. Walaupun yang diajar cuma sallallahu ala Muhammad. Ya, harus mulai punya murid, punya sahabat. Apalagi udah punya ilmu di dalam. Nah, maka orang yang nggak mau nyebarin ilmunya, berarti dia bukan yang dua tipe tadi, bukan tanah yang subur, bukan juga kolam. Dia mungkin yang air lewat itu tanah sengketa. Nah, hati-hati yang punya ilmu nih, wajib ngajar ya. Wajib ngajar deh.